Bonjour et bienvenue à Ngobrol Santai avec Prancis STBA. Why should I do that? I don't know. Oke, seperti biasa, aku ditemenin sama wanita yang sangat manis sekali. Hai. Mau ke Bandung dia. Ya Allah, ke Bandung, harus ke rumah aku, disamperin dong, ini madamnya. Oke, jadi kali ini kita ngundang dosen-dosen ibu-ibu, bukan ibu-ibu dong, kakak-kakak dan teteh-teteh dari dosen bahasa Jerman, ya. Jadi biar kalian semua tahu bahwa STBA Yapariaba Bandung sekolah tinggi bahasa asing. Jadi ada 4 jurusan ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Prancis. Oke, dan hari ini kita mau bagi-bagi 100.000 buat 2 orang, plus ada tambahan hadiah 100.000 dari jurusan dari prodi bahasa Jerman juga ya. Jadi 4 orang dapat 50.000 masing-masing. Siapin pertanyaan ataupun komentar pedas mungkin atau komentar manis. Terus apa ya? Oh ya, aku mau ngingetin bahwa STBA itu udah buka pendaftaran ya. Dan pendaftarannya diperpanjang sampai tanggal 25 Agustus. September. Maaf. 25, ingat. STBA pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 25 September. Jadi jangan ragu-ragu, cepet buruan daftar. Ada 4 prodi ya, ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Yang suka bahasa Eropa ada bahasa Jerman dan bahasa Prancis. Tepuk tangan semuanya. Oh iya, Eropa. Yang suka anime, pingin kuliah di Jepang, bukan pingin kuliah di Jepang, pingin kerja di Jepang, pingin magang di Jepang, prodi Jepang ya. Oke, dan selama pandemi ini kita ngasih kita ngasih banyak keringanan untuk kalian-kalian yang tetap semangat belajar. Oke, jadi boleh dicicil selama setahun. Jadi per bulannya sekitar 950 ribuan ya. Dan kita juga kasih subsidi kuota. Oke, kalau mau nanya boleh nanti dijelasin sama Budian. Jadi kita panggil dong tamu kita hari ini. Spesial dari. Kita jauhin sebentar ya. Oke, nah sekarang kita akan memanggil bintang tamu kita hari ini, yaitu yang pertama adalah Bu Oki. Halo. Oke. Di belakang aja deh. Ya Allah, aku tambah kelihatan besar. Oh iya memang Mademoiselle. Kemudian kita panggil yang kedua, Ibu Sanja. Ya Allah, ada yang bilang Mademoiselle Dian kurusan itu bohong, nggak dapat hadiah, nggak dapat. Maaf, tipuan kamera. Oke. Baiklah. Nah, ini coba kita lihat Bu Oki ke sebelah sini biar mukanya kita liatin dengan zoom. Mohon maaf kesalahan teknis. Halo semua. Nah, ini coba kenalan dulu sama Bu Oki. Bu Oki silahkan sebutkan nama, alamat, enggak ya? Pakai bahasa Jerman atau bahasa Indonesia? Gimana? Mau pakai bahasa Jerman atau bahasa Indonesia? Jerman. Pusing nanti bahasa Jerman, aku pun nggak ngerti. Nama saya aja. Oke, halo, guten Tag. Ich bin Ibu Oki. Ich unterrichte an Deutsche Abteilung STBA Yapariaba Bandung. Selamat siang, nama saya Ibu Oki. Saya dosen dari prodi bahasa Jerman di STBA. Lalu di sebelah saya ada Ibu Sanja. Coba Bu Senja. Silakan perkenalan. Perkenalan apa aja kenalan? Hai, oh my god, I'm glowing. Oh my god. Oke. Hai, pakai bahasa Jerman, pakai bahasa. Kalau bahasa Jerman nanti semua orang pada kabur nggak Oke. ngerti. Halo, saya Sinja Borgin. Saya dosen bahasa Jerman STBA Yapariaba Bandung. Terus apa lagi? Itu aja.
Single, masih single. Saya masih single, siapa tahu Anda punya saudara. Mohon Ini maaf. sekalian ya, sekalian. Namanya promosi, guys. Ibu Oki lihat. Nah, kita berempat cukup ya. Bisa. Cukup. Kita kecil-kecil kok aslinya. Oke, jadi kebetulan yang single ini ada Bu Senja dan Mademoiselle Dian, silahkan DM ya. Instagramnya ada di bawah ini. Halo, itu ada temanku waktu Fobi. Halo Elis, guten tag. Halo, guten tag, Elisitin. Bonjour. Ir ya. Nggak ngerti. Iya. Oke, jadi pertama-tama mungkin kita mau ngobrolin dulu pengalaman ibu-ibu ini selama mengajar di STBA. Karena udah puluhan tahun mungkin Ibu? Belum. Saya udah 20-an tahun. Ini sekitar 20 tahun, 30 tahun gitu mengabdi. Gitu. Jadi sekalian mau ngeliatin ini Bu Senja juga adalah alumni dari STBA ya Pari Aba Bandung. Jadi kuliah di STBA, alhamdulillah sekarang saya bisa jadi dosen. Ya, siapa bilang ya? Hai Sofian, bonjour. Kuliah bahasa asing tuh kayak pusing nanti mau jadi apa ini? Ada jadi. Coba Senja mungkin pertama mau ceritain gimana Dari waktu pas itu kuliah. Kuliah di STBA. Bukan Iya. kuliah di Harvard saya kebetulan. Oke, gimana Bu Senja bisa Jadi, tambah lagi kelihatan. Kuliah di STBA. Saya kuliah di STBA itu dari pada tahun 2007. Ya, jadi memang saya sebenarnya bukan asli orang Bandung, jadi benar-benar blank, nggak tahu apa-apa tentang STBA. Tapi ternyata ketika menjalani hidup di STBA asik. Hai Ibu Buria. Menjalani hidup di STBA akhirnya sampai sekarang jadi dosen STBA karena STBA itu sangat menyenangkan. Nah, waktu itu coba kan ada kaprodi bahasa Jerman itu namanya Ibu Hermin ya. Kita semuanya kenal banget sama Bu Hermin. Cerita gimana waktu diajarin sama Bu Hermin? Jadi, kalau Bu Hermin itu dosen fonologi. Nah, jadi yang berkesan itu adalah memperbaiki Aussprache atau pronunciation. Jadi, kalau Bu Hermin ngajar, nggak diizinin melangkah ke huruf berikutnya kalau nggak benar. Misalnya nih, ya, untuk huruf U umlaut. Ya, kalau nggak bisa, sama Bu Hermin dipantengin terus sampai bisa. Akhirnya sampai sekarang saya pun mempraktikkan hal yang sama kepada siswa-siswa karena kan yang namanya pronunciation itu penting ya. Jadi jangan sampai belajar bahasa asing terus pronunciation-nya itu diabaikan. Yang penting kita kan bisa ngomong aja, nggak kayak gitu. Jadi Bu Hermin bener-bener strict kalau masalah yang seperti itu. Walaupun R-nya aja salah atau lagi EI salah, itu bener-bener sama Bu Hermin nggak boleh. Jadi itu yang sangat Berkesan ya. Jadi sekarang mau belajar lagi sama Bu Hermin. Kebetulan beliau adalah atasan saya sekarang. Belajar terus tiap hari. Oke. Mohon maaf. Bu Oki. Nah, Bu Oki udah berapa tahun ngajar di STBA nih? Di STBA itu kayaknya dari tahun 2013 atau 2014 gitu. 2015. 2015. Duluan gue. Oh iya Mbak Di. Oh iya maaf. Nanti kita tanya pengalamannya Mbak Dia. Dari 2015. Waktu itu juga karena sempat ngajar bareng sama Bu Hermin di tempat lain, terus sama Bu Hermin direkomendasikan untuk mengajar di STBA. So far seru sih ngajar di bahasa Jerman tuh, karena kitanya juga jadi belajar lagi gitu sebagai dosen. Selain kita ngajarin mahasiswa, kita juga banyak hal yang kita dapat nih dari mahasiswa gitu. Terus sekarang berarti udah tahun kelima di STBA. Menyenangkan sih, seru aja gitu dengan rekan-rekan yang ada di di kampus, terus mahasiswanya juga gitu. Jadi ya seru aja, makanya sekarang kayak kangen banget ngajar di kampus, cuman sayang banget kondisinya masih kayak gini. Kita tuh harus pakai face shield ya semuanya ya. Oh iya benar. Jadi kayak kalau dosen-dosen SPD aku Kobe. Itu nanti di belakang layar ya. Nasib isi. itu tadi dosen Jerman di STBA Yapari Aba Bandung itu ada berapa orang? 7 ya. Ada 7 ya. Coba bisa disebutin nggak siapa aja? Bu Hermin,
Pamarbun, Paluki, Padasim, Bu Tintin, Dian Azari. Padian Azari, Ibu Senja, dan saya 8. Oh, ada 8. Tadinya Bu Pak Tintin Dian ada tuh loh mau ya. ikutan tuh. Tadinya Pak Dian itu mau Iya, bener, ikutan tapi karena- dia lagi ke Kalimantan. Ya, lagi pulang kampung. Tadi ada Bu Tintin. Dah, Bu Tintin. Wuh. Nah, kita ini jadi kalau di STBA itu mungkin nanti suatu saat kita akan liatin bukan fasilitas ya. Kita akan tur STBA nanti ya. Jadi kita itu prodi Jerman dan prodi Prancis tuh sebelahan banget. Jadi kita tuh tetanggaan gitu. Udah negaranya tetangga, Oh, ya kan? ya kan. Nah, terus itu tadi udah sekarang Budian juga kan udah lama ngajar di STBA. Udah berapa lama Budian ngajar bahasa Prancis ya? Ini Prancis ya. Berapa lama? Udah berapa lama? 2014. Gimana Budian seneng nggak ngajar di STBA gini? Seneng dong karena Naik berat badan naik berapa kilo? Itu siapa itu udah sopan? ya di Bandung tuh makanannya ya luar biasa. Mm-mm. Jadi saya yang bukan orang Bandung naik berkilo-kilo. Nah, saking happy-nya, bayangin dosennya aja nih Budian selama berapa tahun? 6 ya. 6 tahun saking happy-nya karena kesejahteraannya dia ya ngajar di STBA. Jadi naik berapa kilo? Cukup 20 kilo. Iya. Sedih banget ya. Ini Oke, efek naik dari 20 kilo teman-teman ya. yang suka makan semua ini. Terus gimana Budian? Senang karena lebih asik jadi dosen Mm-mm. daripada ngajar yang lain. Maksudnya kayak ngajar SMA udah pernah kan. Oh iya, gitu. bener-bener ya. Dia punya pengalaman sama anak-anak. Iya emang. Ya. Jadi anak tuh ngajar mahasiswa. Lebih Hai, enak Danisa. ngajar mahasiswa. Itu Oh, sih. lebih enak ngajar mahasiswa ya. Ha-ha. Oh, oke. Nah, sekarang kalau di Perancis kan kemarin kita udah ngobrolin ya ada 6 ya. Ya, 6. Asalnya 7 tapi karena musuh Citra meninggal jadi kita tinggal 6 biji. Tinggal 6 biji. 6 orang. Oke. Terus Bentar, yang punya pertanyaan boleh di kolom pertanyaan ya biar Oh, nggak iya. hilang nanti. biar nggak hilang. Di atas. Iya, tadi nanya nggak ada kelihatan. berapa jurusan di STBA bahasanya. Ada berapa? Ada 4. Ada bahasa Inggris, oke. Inggris ya, hello, how are you? Jepang gimana? Terus ada bahasa Jepang. Watashi wa Ya, kimochi. Bahasa Jepang itu gimana? Arigato gozaimasu. Oke, terus ada bahasa Jerman. Bahasa Jerman tuh ihli bedi. Liberi itu yang paling orang tahu. Ihli bedi. Iversteini. Verstehen nih. Terus apalagi Boki Guten Tag, Guten Morgen, Guten Abend. Guten Abend. Dan bahasa Français. Bonjour, comment ça va? Je t'aime. Itu bahasa Perancis ya. Terus udah gitu, oh ya kita mau ngobrolin apa sih acara-acara mahasiswa yang biasanya kita suka adakan di STBA ya Pari Aba Bandung. Nah, Oke. benar-benar. Jadi kalau di bahasa Jerman itu ada apa namanya? Coba dijelasin Boki Bu Senja, ada acara apa? Mese. Yang acara Buchmesse. tahunan kita tuh Buchmesse. Jadi itu ada pameran buku, terus bazar buku, ada talk show, bedah buku, terus ada band-bandnya juga. Ya, pagelaran Pagelaran yang paling apa, penting musik. tuh lomba untuk anak-anak Ya, SMA. lomba untuk anak-anak SMA. Itu 1 tahun sekali. Iya, itu tahun sekali dan itu rame banget karena memang itu lomba untuk anak SMA dan itu banyak pagelaran seperti musik, terus kita bedah buku untuk buku-buku yang sedang hits pada saat itu gitu. Jadi itu memang acara yang paling besar untuk jurusan bahasa Jerman. Dan sayang sekali karena pandemi tahun ini kita tidak bisa mengadakan acara tersebut. Iya, tapi kita bikin acaranya online. Ya, lombanya tetap lombanya ada. tapi online. Kemarin tuh kita ada lomba nyanyi, Buat sketsa. ya, buat sketsa sama foto. Wah. Gitu. Dan ini jadi lebih luas, jadi karena lombanya online, yang pesertanya nggak cuma anak SMA. Jadi kalian pada ikutan ya karena acaranya. Oh, aduh.
hadiahnya banyak. Maaf. Kemarin mohon maaf. Mungkin next. Next ya, nanti next. mungkin Ah. ada HMJJ juga tadi ikutan. Nanti mungkin HMJJ bikin lombanya kayak setahun 2 kali gitu. Ya, kalau dari Prancis juga ada namanya La Petite France. Dan kita belum ya, kita juga akan bikin versi online-nya, tapi masih diobrolin sama anak-anak KMJP. Programnya mirip kok sama. Jadi kita lomba bahasa Prancis bien sûr ya. Terus dan itu juga anak-anak SMA dan perguruan tingginya juga ada tingkat perguruan tingginya. Gitu sih ya. Terus ini tadi ada yang mau nanya, halo, mau tanya apa kalau kakak-kakak jadi dosen Jerman dan Prancis apa harus melewati level DELF tertentu? S2 sih sebenarnya. Karena mungkin gini, kalau pengalaman aku ya, kalau untuk ngajar untuk dosen di STBA sih tidak diminta ya DELF, tapi yang penting kan harus sudah S2. Kalau udah S3 lebih oke lagi ya kan, karena kita juga harus S3. Apakah sudah siap ibu-ibu? Siap nggak siap? Insya Allah. Ya, tapi kalau aku tahu kalau DELF itu harus yang ngajar di Di tempat IV. khusus ya. Kayak kalau Prancis kan di IV, kalau Jerman di Gutha. Gitu. Ada yang mau jadi dosen di STBA? Mau. Kalau mau kuliah dulu. Nih, udah ada testimoni dari alumninya. Ini testimoni langsung dari alumni betapa saya sangat ngekaleng-kaleng loh. Jadi Budi nggak kelihatan. lulus STBA gak cuman maksudnya kayak orang ngapain kita kuliah bahasa ya kan, mau jadi apa kan, sekarang itu banyak pertanyaan ya. Aku kuliah ini pengen jadi apa, kalau kuliah bahasa Inggris nanti aku mau kerja di mana, kalau bahasa Perancis kerja di mana. Nah kayak yang kayak gitu tuh ya salah satunya ya seperti kami adalah pengajar, jadi nggak melulu jadi kayak guru SD atau guru SMP atau guru SMA, bisa jadi dosen, bisa jadi interpreter, terus bisa kerja di kedutaan besar ya. Iya, banyak. Banyak banget, karena apalagi sekarang ini kayak misalnya Jerman ya. Kalau Jerman tuh banyak yang sekolah-sekolah teknik juga di sana ya. Nah, jadi banyak orang sekarang bahkan kayak misalnya anak ITB dia harus belajar bahasa Jerman lagi, banyak yang kuliah lagi karena pengen belajar bahasa Jerman. Jadi banyak peluang sebenarnya untuk bahasa-bahasa Eropa kayak kita. Jadi jangan kayak wah kan lebih banyak pekerjaan di bahasa yang lain atau bahasa ini gitu. Apalagi sekarang Cina kan misalnya gitu kan. Nah jadi kayak bahasa Jerman sama bahasa Prancis nanti mau jadi apa? Tenang saja saudara-saudara, ya kan? Peluang kerja itu lebih banyak. Apalagi kalian yang pengen bisnis, untuk bahasa Prancis dan bahasa Jerman itu peluangnya lebih besar. Ya karena mereka sangat ekonomi ke Indonesia tuh mereka sangat kerjasamanya sangat baik. Gitu, Terus itu ada yang bilangnya saya sekretaris madam bisa juga kok. Ya bener banget. Jadi maksudnya kayak jangan khawatir gitu ya kalau bidang lapangan pekerjaan untuk untuk kalian lulusan sastra ataupun bahasa, tenang aja. Karena bahasa itu akan dibutuhkan di mana-mana. Bukan cuman sebagai dosen misalnya atau guru, enggak. Tapi banyak. Dan kalau misalnya kalian bisa bahasa asing bukan, kalau bahasa Inggris itu emang harus sudah bisa ya kan, tapi kalau kalian punya bahasa asing itu adalah nilai tambah buat kalian. Bisa jadi banyak sih teman-teman aku yang jadi pramugara ya kan, sekretaris itu mah udah banyak banget di mana-mana. Atau kalau mau langsung aja ya udahlah aku mah mau kerja di bank, bisa. Ya, STBA punya mata kuliah manajemen perkantoran juga. Iya banget, dan itu sangat membantu, sangat membantu. Iya, jadi kita punya mata kuliah apa komunikasi juga ya. Jadi benar-benar diajarkan bagaimana kalian berkomunikasi menggunakan bahasa asing yang baik dan benar untuk digunakan di nanti saat di dunia kerja. Udah ada nih calon maba Prancis. Hai, selamat nanti ketemu sama kita. Ibu Lina juga menyapa tuh. Halo Ibu. Iya, Madam. Hai Madam Lina. Oh iya, kalau saya makanya tadi Syafi ya, tadi tuh Syafira. Syafira. Iya. Syafira bilang Frau Oki kenapa nilai ISBD aku B? Nah, ISBD itu ilmu sosial budaya dasar. Jadi saya selain ngajar di prodi Jerman, nanti saya ngajar mata kuliah umum itu ISBD. Jadi kalau prodi Prancis
Jepang dan Inggris itu pasti ketemu saya di mata kuliah umum. Ya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jadi Masuk ke bukan cuma Perancis. anak Jerman aja. Iya, masuk ke Perancis ketemu Ibu. Iya. Oke. Masuk ke Betul. Inggris ketemu kita semua. Terus tadi ada yang mau nanya kan apa? Ada dosen laki-lakinya nggak? Kalau di Jerman ada. Ada 4. Ada siapa aja? Pada Sim, Padian, Pak Marbun, Pak Luki. Nah, Ada 4. kalau di Prancis ada 1 tadinya, sekarang nggak ada. Tapi mudah-mudahan kita dosen juga baru mau ya, semoga. masukin dosen baru yang laki-laki. Siapa tahu ada yang mau ini Punya ngirimin saudara, application-nya, application letter kok iya sih. Gitu. Jadi nanti Single bisa. boleh. Ayo, tinggi minimal 170 cm. Berparas tampan. Mau cari model cuy. Halo Teh Maya. Hai, Teh Safira, Mai. Boki kan presentasi aku paling bagus. Safira, ini nanti kita di belakang layar aja. GR kamu kata siapa? Terus susah nggak sih ngajar bahasa Jerman? Kalau untuk dosennya mungkin kalau ditanya gitu Susah. enggak sih sebetulnya. Jadi gini, Ada mahasiswa nggak yang paling nyebelin? ada. Safira nih. Kok nggak bisa-bisa Jangan ini gitu? talent aku dong, ini talent aku untuk promosi modal. Ini Safira Prancis. Prancis. Safira Prancis. Oh, oke. Namanya pasaran. Safira. Gimana Bu Oki? Jadi Gimana? apa namanya, mahasiswa yang nyebelin banget ada. Jadi kayak aduh, ini tuh kayak udah diajarin pakai cara yang paling simpel tapi dia nggak bisa. Jadi akhirnya kita mikir kayak ya mungkin memang harus kembali lagi ke si anaknya gitu ya. Karena kan mungkin kemampuan bahasa juga itu apa namanya? Ya kita harus punya kemampuan untuk bisa bahasa asing gitu kalau kita mau belajar bahasa. Tapi saya juga ada pengalaman yang kayak dia tuh nggak bisa bahasa sama sekali. Jadi dari awal masuk tuh dia belum bisa apa-apa. Terus apa namanya? Tapi karena dia semangat gitu, dia malah jadi bisa, jadi paling jago gitu di kelas. Itu tuh ada juga yang kayak gitu. Aku kayak gitu loh dulu. Oh nih, ternyata ini pengalaman. Bukannya nggak bisa apa-apa sekarang jadi Narsis banget dosen. Jadi Iya, dosen. karena gini, aku asalnya dari daerah Sulawesi ya, dimana itu nggak belajar bahasa Jerman. Jadi ketika datang ke sini ke STBA, ketemu sama anak-anak SMA. Bahasa Jerman kok. Jadi aku ketemu sama teman-teman Yang kelas udah tuh yang bisa. udah oke bahasa Jermannya, bahkan mereka udah B1. Jadi pas pertama datang ketemu teman-teman yang jago bahasa Jerman, aku nangis. Pengen pulang Palu. Mohon maaf. Karena ya itu aku nggak bisa, tapi ternyata kita memang bener-bener itu harus dari diri kita sendiri. Jadi jangan memang cuma ngandelin dosen, karena kan kita Iya. ketemu sama dosen hanya 90 menit setiap hari. 100 menit ya. Jadi nggak tiap hari. Jadi bener-bener kita harus memotivasi diri kita biar selalu semangat untuk belajar gitu. Ya dan alhamdulillah bisa jadi dosen. Karena kan kita sama-sama kita belajar bahasa yang beneran asing ya. Ya, banget. Dan itu aku yakin kita semua juga ngerasa pertama kali belajar tuh kayak oh my god, ini kayak mau mati aja nih, mau mati. Oh, gitu menangis, kan. pokoknya aku nangis, loh, serius aku nangis. Aku nangis banget. Nangisnya Bunuh diri medok. aja, bunuh diri. bener. Jerman lo gak Sunda. Ya kan, tapi kayak nggak usah khawatir karena pada saat kita belajar apalagi di STBA kita tuh ngajarin benar-benar dari awal. Dari ngomong kalau bahasa Prancis dari ngomong bonjour. Nggak apa-apa kalau asalnya bonjour, bujur, nggak apa-apa. Nanti Dari kita ajarin. Terus lejos tuh. Terus lejos gitu kan. Kayak itu tuh pasti kita alamin semuanya, aku yakin gitu. Tapi nggak usah khawatir karena di kita ini Jerman, Prancis, Jepang, kalau Inggris mungkin enggak ya karena udah pada bisa kan. Nah, kalau kita tuh pasti ngajarin tuh dari dasar banget, dari alfabet juga gitu. Jadi nggak usah khawatir yang namanya bahasa asing itu semuanya akan merasa di awal tuh memang susah. Tapi kalian akan punya prosesnya. I know itu panjang banget proses sampai kalian bisa ngomong lancar. Tapi nggak apa-apa, itu harus dinikmati gitu. Punya waktu 4 tahun kan buat belajar itu pas kuliah. Gitu pokoknya. Dan emang pada saat kalian belajar bahasa ya kalian harus ingat yang tadi aku bilang, prosesnya panjang. Yang namanya belajar bahasa 24 jam itu nggak ada, itu bohong. Itu bohong Cara ya. cepat belajar bahasa asing. 20 belajar. Bisa bahasa Inggris dalam 36 jam. Kayak Gila, oke. tinggal dulu di Inggris. Tiap hari Langsung di sana. Jadi kayak jangan khawatir. Ini ada pertanyaan, coba kita lihat ya.
Nggak kebaca. Ini dulu. Kak, kapan bikin tour virtual Paris atau Jerman? Aduh. Kita nggak boleh kesana banget lagi pandemi. Ya mohon maaf. Gampang itu boleh nanti kita rencanain. Nanti kita rencanain, Sama kita Prodi akan lainnya, jadi ajukan. kayak tour ke 4 kota terkenal di 4 negara yang prodinya ada di ya. Alumni kita. Iya benar. Nanti kita jadi langsung keidean nih, Iya, ada iya. ide. Yang berangkat kita, bukan iya. alumni. Kamu Aku alumni tenang aja, aku alumni. nanti aku akan bikin proposal ya ke STBA. Ada Muria. Muria kita motor Eropa Muria. Terus Jepang. Mudah-mudahan ya ide bagus sekali, Syafira. Thank you for idenya. Ya bukan Syafira, Sofyan. Itu bukan Syafira. Bukan, Sofyan. Oh iya, Sofyan ya ampun, kamu tuh top Iya. Marco top. Coba ada yang nanya lagi dari Rizky Mardani. Madam, masa studi di STBA tuh berapa lama? Kalau mata kuliah French Guide itu bagaimana pelaksanaannya? Oke. Coba mungkin Budian bisa dijelasin karena Budian ini adalah di bagian kurikulum. Kurikulum di jurusan Prancis ini Budian. Tadi pertanyaannya Bagaimana mata kuliah berapa Oke, berapa lama? Jadi di kurikulum kita itu ada mata kuliah yang pariwisata. Jadi Durasi kuliahnya dulu berapa lama? Oh ya, durasi. durasinya ada 4 tahun. Dan Kalau lancar ya. kalau lancar ya, kalau lancar 4 tahun, 8 semester. Lalu nanti di akhir ada penjurusan. Jangan sedih. Jadi di situ ada penjurusan pariwisata, sastra, budaya dan linguistik. Ya, jadi ada 3 ya. Jadi jangan khawatir nanti belajarnya apa aja. Jadi nanti di semester 7 atau 8 ada penjurusan pariwisata, belajar soal bisa hoteleri, restorasi, terus guiding, Restorasi apa Budian? belajar tentang restoran, bukan. Restorasi. Tentang restorasi. Restorasi Meiji. Iya, itu beneran seriusan. Oke. Jadi bahasa Indonesia tentang bayar restoran dan ya segala tentang macam. di restoran. Jadi bagaimana bahasa Perancis dipraktekkan di restoran, di hotel, lalu lalu ada interpretation. Jadi menerjemahkan secara langsung itu masuk di jurusan pariwisata. Jadi yang jadi guide nanti bisa langsung semuanya jadi satu paket lengkap gitu. Ya, jadi ada apa kalau yang lebih ke français du tourisme ya. Oh ya, ada Jadi itu. bahasa Prancis dalam tourism. Ha-ha. Jadi nanti kalian belajar juga. Bagi yang mau jadi guide, tenang, nanti kita ajarin gimana caranya jadi guide yang baik dan benar. Betul. Oke. Kalau di Gitu. Jerman ada penjurusan apa? Jerman gitu penjurusannya baru ada linguistik sama sastra. Tapi untuk yang mata kuliah pariwisata, jadi di situ juga ada guiding segala macam. Itu ada khusus Deutsch für Tourisme, yaitu kayak tadi bahasa Prancis untuk tourism ya, sama ya. di bahasa Jerman juga ada. Tapi itu nggak penjurusan. Tapi itu nggak penjurusan, jadi semua semua orang dapat. Jadi semua bisa belajar mengenai itu. Gitu. Jadi untuk sementara pilihannya cuma 2 ya, Baru 2, linguistik dan sastra. Dan biasanya tenang aja gitu ya buat yang nanti nggak milih misalnya nggak milih penjurusan yang ada guide-nya itu biasanya kalau di Prancis kita selalu ngadain jadi anak-anak yang ikutan français du tourisme yang Prancis dalam pakai Dasar. tourism itu kita biasanya suka ngadain acara bareng sama seluruh mahasiswa. Jadi anak-anak français du tourisme-nya itu mereka yang nanti akan jadi guide, tapi yang lain juga ikut belajar ngelihat bagaimana mereka jadi guide gitu. Dan nanti mungkin kedepannya kalau udah selesai pandemi ya, kita akan bekerja sama dengan prodi Jerman untuk guiding bareng. Kita jadi turisnya. Kita jadi turisnya. Tapi ya itu yang virtual tour kayak bisa loh, kita coba aja nanti Iya ya. sih boleh. Cuman kalau Jerman tuh sebenarnya biasanya praktek untuk seperti itu kita karena gini, kita kan punya kerjasama sama TNI AD ya. Tadi ada ya. Ada Ya, yang dari jadi Pemilon. di prodi Jerman itu punya kerjasama dengan TNI Angkatan Darat.
Nah, jadi ketika kita sama-sama belajar bahasa Jerman, someday itu ada praktek di mana anak-anak memang anak TNI dan anak mahasiswa Jerman itu bekerja sama. Kemudian mereka keliling kota Bandung menjadi guide menggunakan bahasa Jerman, jalan kaki, dan itu benar-benar prakteknya di situ. Nah, jadi benar-benar dua institusi ini bekerja sama bagaimana menggunakan bahasa Jerman untuk jadi guide, dan itu memang kita lakukan untuk keliling kota Bandung ya, benar-benar jalan kaki, benar-benar jadi guide seperti itu. Pokoknya seru deh, pokoknya kalau belajar di STB itu kan seru. Kita tuh punya metode-metode pengajaran yang menyenangkan dan tidak akan bosan Banget. Tidak terpikirkan, Nah, bukan? terus Out ya, of the box. mau ngomong lagi asik. Di Jerman tuh ada acara juga yang namanya Kampung Jerman. Nah, itu ya. Jadi kita buat simulasi seperti kampung, kan ada kampung Inggris nih di Indonesia. Nah, sekarang kita buat kampung Jerman, tapi itu sebenarnya simulasi games. Jadi kalau ada Pak Dian enak nih, Pak Dian yang bisa jelasin. Nah, jadi biasanya kita mengundang siswa-siswa dari umum juga, dari TNI AD juga. Kemudian kita buat game, simulasinya seperti kampung yang isinya ada pasar, pokoknya tempat orang bertransaksi. Kemudian di situ semuanya harus berbahasa Jerman. Ketika kalian tidak menggunakan bahasa Jerman dalam ruangan tersebut, maka akan dapat kayak hukuman gitu. Jadi bener-bener gamesnya tuh seru banget. Jadi gamesnya nggak cuman kayak di games team. Pokoknya seru banget kalau kuliah di kita deh. Banyak. Coba kita lihat dulu pertanyaannya. Loh, acara-acaranya. Aku nih nggak kelihatan. Medam, pernah nggak waktu awal ngajar terus kepikiran gue dosen, kalau gue salah ntar murid pada salah. Aku waktu PPL pernah mikir itu, dan sampai ini tuh bisa dipencet nggak sih? Sampai kepikiran. Nggak bisa. Oh, jadi maksudnya kayak intinya kalau pada saat kita ini gimana sih? Oke, pada saat kita ngajar tuh takut nggak kalau pernah salah, jadi kayak merasa gimana kalau kita salah? Kita juga manusia. Jadi kayak sebenarnya ya kalau misalnya jadi dosen itu ya jangan takut untuk salah sebenarnya, karena kita manusia ya. Jadi kalau salah nggak apa-apa, nanti kita akan bisa kok ngakuin ke anak-anak, sorry kemarin aku salah, ini tuh harusnya begini, nggak apa-apa ya. Kayaknya itu nggak masalah kok, nggak Karena masalah. maksudnya kita ngajar juga proses kita untuk belajar. Itu gitu. Madam Lina bilang, boleh nggak saya jawab pertanyaan Sofyan dulu? Oh, ada natif nggak di STBA? yang natif. Natif, ada natif nggak di STBA? Gimana Madam? jawabnya nih? Madam katanya mau jawab. Mungkin Madam ketik aja di komentar. Nanti Sofia Nanti akan kita baca atau kita bacain. Tadi kan Senja tuh nyebutin soal TNI AD ya, dan ternyata prodi Jerman juga ngajar di Penilum. Ya, jadi prodi Jerman itu punya kerjasama dengan TNI AD. Jadi dosen-dosennya juga mengajar sebagai dosen militer seperti itu untuk TNI, anggota TNI yang akan berangkat ke Jerman untuk sekolah. Nah, jadi kalian kalau punya cita-cita pengen jadi pengen jadi tentara juga bisa ya. Jadi lulus kuliah bahasa Prancis, lulus bahasa Jerman, bahasa Inggris, kemudian setelah itu daftar jadi tentara itu bisa, asal tingginya mencukupi. Jangan 150 cm seperti saya terus tiba-tiba pengen. Harus kayak aku ya, 175 ya. Kayak gitu. Jadi bukan berarti ketika udah mahir banget terus kayak udah aku pengen jadi tentara, padahal 150 cm. Jangan kayak gitu. Oke, kita lihat pertanyaan dulu ya. Ini kayak nggak, ini udah ini. Kak, bisa nggak di negara Jerman pakai bahasa Prancis atau sebaliknya? Agak susah sih sebetulnya, kecuali kalau yang memang tinggalnya di perbatasan. Swiss ya? Iya deh, Swiss. Iya, jadi kan kalau Swiss kan ada 3 kan? Iya. Swiss tuh bahasanya kalau 3. yang di kota-kota lain tuh nggak bisa. Kecuali kalau orangnya emang bisa bahasa Perancis, atau kayak orang Perancis bisa bahasa Jerman gitu. Cuman kalau switch, maksudnya kayak ya kita kan bisa bahasa Jerman, berarti nanti kalau ke Perancis bisa dipakai. Enggak juga sih. Enggak. Ya kan kalau Perancis ya bahasanya Perancis. Kalau Jerman di Jerman ya bahasanya Jerman, kecuali kalian datangin negara-negara yang memang ada kayak misalnya di Swiss. Di Swiss kan ada Swiss Perancis, Swiss Jerman, sama satu lagi Swiss Itu Itali bukan Itali Itali ya. Gitu. Ada Atau 3 di negara apa sih, kota yang emang di perbatasan si negaranya itu kayak apa sih? Belgia, kalau Jerman tuh Belgia juga.
Ya tapi kalau Belgia tuh juga ada Prancis ya. Iya, kalau Belgia Jadi ya. memang kota-kota yang perbatasan, tapi kalau yang kayak enggaknya sih Gitu kalau bahasa Jerman. Jadi gitu ya. Terus Kak, Delft B1 susah nggak sih? Nah, kalau kalau Delft itu kan sebenarnya bahasa Eropa semuanya pakai Delft. Delft ya Prancis sama. atau Jerman gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalnya bahasa Prancis sama ya sama bahasa Jerman ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Kalau misalnya masalah susah atau enggak sih itu tergantung orangnya, karena kan gini. Iya Bi, dadah. Bibi aku lewat. Jadi kalau Delft itu sebenarnya akan susah pada saat kalian ikutan tapi tidak sesuai dengan niveau kalian, tidak sesuai dengan level kalian. Jadi Atau kalian misalnya harus kayak tahu. ikutan tapi belum latihan. Iya, Kayak tiba-tiba pengen nyobain gitu. deh, nah gitu. Tapi boleh harus aja latihan sih, dulu. boleh aja. Cuman ya mungkin nanti kalian akan berpikir bahwa Delft itu susah gitu. Jadi pada saat misalnya kalau Prancis kan mungkin semester 1 ya, semester 1 itu kita sudah mulai kan A1 kita konsentrasi A1 di tingkat 1. Setelah itu misalnya kalian mau ikutan Delft, setelah kalian sudah belajar boleh A1 gitu atau A2 lah gitu, karena nanti jadi gini, A1 sama A2 kan deket sebenarnya gitu, tingkat kesulitannya lah ya. Nanti kalau misalnya kalian enggak, aku mau langsung B1, ya jangan, karena dari A2 ke B1 itu jauh Iya banget. sebenarnya. Jerman juga sama kayak gitu. Iya kan gitu, karena kita kan sama-sama ya. Iya. CR. Iya. Berarti ada preparasi dulu. Iya, semuanya juga semua. butuh persiapan. Mau kuliah butuh persiapan. Dan kita tuh prodi Jerman dan prodi Prancis sama ya, kita juga fokusnya ke Delft kok gitu. Iya. Jadi kita ngajarin dengan pokoknya kita tuh fokus supaya anak-anak kita juga lulus di Delft gitu. Gitu dua-duanya. Dan kalau di Jerman tuh memang ada mata kuliah ya, mata kuliah persiapan. Ya, nanti kita ada mata jadi kuliah ada mata persiapan kuliah untuk untuk persiapan ujian. untuk ujian. Karena kan memang persyaratan untuk sidang ya itu harus ada B1 gitu. Dan untuk Jerman sendiri kita udah kerja sama dengan Goethe Institute ya. Jadi untuk anak-anak yang nanti akan mau ujian terus kemudian mau ambil sertifikasi tersebut itu dapat diskonnya gede banget. Tapi hanya khusus untuk mahasiswa STBA. Kalau enggak yang enggak jauh banget loh diskonnya. Bener. Berapa ratus ribu tuh? Karena Cuma 500 ya? Ya kayak cuma 500 atau 400. Iya, dari 1 karena juta dari lebih. 2 juta kalau B1. Iya. Ya, bayangin aja dari 2 juta jadi cuma 500.000. Ya Makanya kuliah di STBA doang. Kuliah di Iya. STBA banyak keuntungannya ya kan. Iya Sofyan, jadi kamu sebelum itu ikutan preparasinya dulu ya, sebelum ikutan Delft supaya kalian tahu. Jadi kan biasanya suka kaget, ternyata kayak begini, ternyata kayak begitu. Karena kalau Delft itu tidak sama dengan TOEFL ya kan. Jadi pertama kalian akan ngerjain dulu listening. Terus udah listening langsung ya satu ruangan kalian langsung ngerjain listening. Setelah listeningnya selesai kalian kerjain yang reading. Setelah reading baru kalian kerjain yang menulis, writingnya. Setelah itu kalian tunggu untuk dipanggil, nanti dipanggil untuk melakukan yang speaking. Gitu. Jadi seru sih kalau kata aku sih, kalau walaupun kalian belum bisa, kalau mau ikutan coba-coba nggak apa-apa. Ya cuman bayar aja. Iya sih sebenarnya. Gitu. Kalau misalkan sudah B1, apakah semester 1 mengulang basic A1 dulu dan seterusnya? kalau kuliah ya iya. Ya, kalau kuliah iya. Sebenarnya dulu kayak di STBA masih seperti itu sih. Harus tetap belajar. sebenarnya dulu pernah ada di salah satu universitas ya. Dia sudah lulus B1. Jadi dia naik langsung ke semester berapa gitu. Tapi itu benar-benar kita harus benar-benar tes dulu. Dan kalau di STBA belum ada yang seperti itu. Kalau yang di universitas itu pernah terjadi dan akhirnya dia naik semester, naik tingkat gitu. Tapi ya dengan beberapa tes yang banyak gitu. Kalau misalnya di STBA mungkin ada nanti kayak begitu, kita belum tahu karena belum pernah. Tapi mungkin ya kalau misalnya si anak tersebut mau
apa namanya dites dengan berbagai macam tes dan dia memang oke, mungkin bisa ya, tapi harus kita rapatin dulu lah kayak gitu ya. Belum pernah ada ya. Iya, belum. Di Jerman juga belum ya, belum. Ada anak yang oke banget sebenarnya, Iya, Ceko. tapi cuman ya dia dia mau nggak mau harus harus belajar di basic. Karena kan mungkin gini, pada saat kita belajar di kuliah nih, di tempat kuliah dan tempat kursus kan beda gitu. Ya. Mungkin si anak ini dia memang bagus di speaking gitu, tapi kan belum tentu, karena yang kita pelajarin di semester 1 misalnya itu bukan cuman kemampuan apa keterampilan itunya doang ya. Iya. Karena banyak banget yang Mungkin lain-lain budaya yang dan harian lain-lain. gitu. Jadi ya mau nggak mau memang harus. Iya, makanya harus dengan berbagai macam tes. Jadi bukan cuma tes bahasa Prancisnya doang, tapi yang lain-lain gitu. Oke, tadi ada yang nanya tuh, kalau kursus privat bahasa Jerman yang bagus di mana? Kalau bisa kuliah kenapa harus privat? Iya. Jadi tapi kalau memang mau kursus, STBA juga ada. Iya, ada. ada B2 KBA. STBA tuh Itu lengkap banyak kalau- kok, banyak. Jadi banyak misalnya anak-anak bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Kalau misalnya mereka merasa kurang Ya. gitu ya pelajarannya, kita juga di STBA itu ada kursus ya dengan of course dengan dosen-dosen yang berkualitas untuk ngajar di kursus juga. Jadi kalian tinggal daftar aja ya. Jadi tetap di tempat, maksudnya tetap suasana kampus dan kalian kenal Bener. sama dosen-dosennya. Kalian bisa pilih mau belajar sama siapa gitu kan. lebih fleksibel ya. Mm-mm. Kalau tempat kursus lain kan maksudnya biasanya yang ngajar ya belum tentu seorang dosen atau misalnya hanya orang yang berpengalaman bisa pernah tinggal di sana atau apa. Tapi kalau kalian kursusnya di STBA itu bener-bener tenaga profesional yang udah jelas dosen. Bahkan yang untuk bahasa Inggris kan yang dokter ya, seorang dokter ya, Bu Yuli ya. Nah, Ya. jadi kebayangkan kalian belajar bahasa Inggris nggak cuman ini karena dia pernah tinggal di Inggris aja, tapi bener-bener tenaga profesional yang seorang dokter, seorang master, begitu pula di Prancis dan di Jerman. Jadi kayak nggak usah khawatir, Nggak usah kursusnya khawatir. juga ada di STBA langsung, dan biayanya juga sangat-sangat terjangkau. Kita selalu menyesuaikan, kok nggak mahal-mahal, kecuali privat sama aku langsung. Sama kalau privat sama aku juga beda. Mungkin tadi itu anak pemilum ya, karena kan udah kerja. Kalau mau kuliah memang belum kayak kelas sore bisa nggak gitu ke jurusan Jerman? Bisa. Kita tuh mau Inggris, kita apa Prancis. namanya kalau ada peminatnya memang kita akan buka kelas sore. Sama ya berarti ya, Prancis dan Jerman. Kalau misalnya kita sekarang memang belum ada, dulu ada, tapi akhirnya berhenti, dan kita akan buka sesuai sama peminatnya. Jadi kalau peminatnya mencukupi kuota, kita buka gitu. Jadi yuk. Ketemu kita. Banyak solusi ya untuk Iya. setiap Iya. masalah hidup perkuliahan gitu. Kayak pegadaian. STBA apa pegadaian? Coba itu ada yang nanya, kalau anak prodi Jerman bisa ikut tes IV nggak? Ya kalau bisa bahasa Kalau dia bisa bahasa Prancis main. Jadi gini. Kalau bahasa, jadi untuk tes Delft dan tes Delft ini, jadi kalau kalian bahasa Jerman, tes Delft-nya itu Gute, ya. Karena memang harus bahasa Jerman. Bahasa Jerman gitu. Kalau yang bahasa Prancis itu di IV gitu. Dan Jadi tenang, jangan ketuker ya. ya jangan. Udah Nanti bayar kalian mahal ketuker. mau ini malah Kan sama-sama bayar pakai euro gitu kan. Jadi kepikirnya sama gitu. Enggak. gitu. Dan apa sih namanya, aku tadi mau ngomong apa ya? Ya pokoknya kalau mau bahasa Jerman itu Gute, nanti Delft-nya. Kalau bahasa Prancis itu IV Ya, ya. mungkin gini, samanya itu sama di levelnya. Iya, sama di Dan levelnya. jenis sertifikatnya itu kita sama gitu, tapi ya kemampuan bahasanya Beda. dan tempat tesnya disesuaikan dengan Iya. bahasa yang dia bisa gitu ya. Yap. Kalau Jerman ya berarti tesnya nanti di Gute dengan berbahasa Jerman, terus kalau Prancis ya di IV dengan bahasa Prancis. Kecuali ternyata anak tersebut menguasai dua bahasa Dua-duanya. asing, ya udah. Boleh dua-duanya. Dua-duanya. Misalnya dia kuliahnya bahasa Jerman tapi dia menguasai bahasa Prancis, pengen ambil Delft Prancis berarti harus ke IV emang gitu. Tapi jangan kamu bisa dua-duanya, tapi saya pengen ambil sertifikat bahasa Jerman terus pergi ke IV, IV. itu salah. Jangan Maaf, atuh. itu. Nanti nggak lulus. Kenapa sih beda itu tahun Setahun naik. Iya. Iya, tergantung kurs.
kan Kalau kan Jerman gini tergantung deh, kurs. dan kan kalau apa namanya yang ujian itu kan yang nentuin pemerintah ya. Ya nggak? Kalau Prancis gitu nggak sih? Iya, Iya. tapi sebenarnya kalau ini ya untuk DALF bahasa Prancis itu sebenarnya subsidi yang sudah dikasih itu udah gede banget sebenarnya. Karena bayarannya juga nggak sampai 1 juta kok kalau A1, A2. Jadi kalau Prancis ya kalau bahasa Prancis kan A1, A2, B1, B2 itu jadi naik sesuai sama levelnya kan. Tapi nggak mulai dari 1 juta kalau Prancis karena sudah dikasih subsidi yang besar banget dari pemerintah gitu, pemerintah Prancis gitu ya. Jadi coba aja kalau misalnya kalian mau tes di luar negeri, harganya nggak akan sama dengan di Indonesia. Indonesia tuh udah murah banget gitu, karena nggak nyampe 1 juta sih, kecuali yang tingkatnya tinggi gitu. Kayaknya emang kalau masalah itu ya, masalah harga mah ya itu udah ketentuan dari atas ya. Jadi gitu. kita dari pemerintah, maksudnya kayak dari kalau di kita meureun yang ngurusin bahasa itulah ya. Soalnya Gitu kalau kan. kayak kalau tes apa di Goethe itu harga di Goethe Jerman dan di seluruh Goethe di seluruh dunia tuh sama ininya. Misalnya 30 euro. Ya udah nanti tinggal dikonversi ke mata kuliah, mata uang di negara masing-masing. Ibu dosen ya. apa sesuai dengan apa namanya mata uang di negara itu. Terus coba lihat untuk prodi Jerman, apakah ada pertukaran pelajar atau beasiswa? Ada dan beasiswa. Jadi ada Summer beasiswa pertukaran pelajar sebenarnya bukan istilahnya bukan pertukaran pelajar ya, tapi kayak apa summer course atau apa summer course ya kalau di kita ya. Itu kalau misalnya nilainya bagus nanti semester 5 ya. Jerman mintanya Mereka bisa. apply. Ada syaratnya emang gitu. Jadi Tapi ada itu. Tapi ada. Cuman nggak, kalau untuk sekarang malah dia nggak nyebutin loh. nggak harus Dia- ada nggak semester harus berapanya semester ya. berapa dulu. Iya, dia nyebutin. Tapi sekarang kalau memang kamu ternyata pas masuk sudah punya kemampuan bahasa yang mumpuni, udah bisa ikut seleksinya. Iya. Jadi dan itu tiap tahun loh. Cuman kan Tiap tahun ada. pandemi Iya, lagi Jerman pun memberhentikan. Iya. Nanti insya Allah setelah pandemi pasti ada. pasti ada tiap tahun. Kalau beasiswa mah STBA ada. Untuk yang berprestasi tetap Untuk ada. yang berprestasi STBA selalu ngasih beasiswa ya gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau pertukaran pelajar juga Kita ada. semua prodi ada ya. Jepang juga ada. Jepang ada magang juga. Iya, untuk- magang juga. Kita juga ada magang, Gitu. tapi memang Kalau kita magangnya masih dalam negeri. Kita juga sama Prancis masih dalam negeri. Tapi gini, kalau misalnya masalah pertukaran pelajar ya, gitu. Kalian pingin belajar sebenarnya itu tuh banyak banget gitu. Nggak harus kalian terfokus sama kampus yang nyediain gitu. Sebenarnya itu banyak banget gitu. Tapi ya untuk bisa ikut si pertukaran pelajar dimanapun itu ya kalian harus bisa dulu bahasanya ya kan gitu. Dan biasanya ada kayak berstatus mahasiswa gitu. Nah, jadi berstatus mahasiswa itu gitu. kan berarti harus kuliah. Nah, kuliahnya di STB aja. jadi aksesnya lebih mudah. Gitu kan. Kalau Prancis tuh zaman dulu ya, sekarang tuh belum ada yang dari yang La Rochelle itu ya. Iya. Gitu. Cuman ya itu ya harus bisa dulu sih bahasanya ya gitu. Mau Jerman kayak mau Prancis kayak mau semua ya Bahasa harus Arab gitu juga. Nggak bahasa cuma Arab. Ya assalamualaikum. karena ketika kalian ikut seleksi untuk mendapatkan beasiswa tersebut, kayak kalau Jerman itu beasiswanya full ya, sampai tiket pesawat segala macam semuanya dibayarin. Wow. Nah, harus ada seleksi kan, kalian harus nulis essay kan, misalnya gitu kan. Nah, kalau nggak bisa bahasanya gimana mau nulis essay-nya gitu. Jadi memang ya harus bisa bahasanya dulu, baru Jerman pun akan mengirim gitu, memberikan beasiswa. Coba kita lihat pertanyaan lagi ya. Oh, pertanyaan tuh Kak banyak bisa banget nggak ya. di negaranya itu udah udah. udah. Kak relate Sih, nggak? B1. Oh ya, B1 itu kan udah. Ya. Kak kapan bikin tur Udah, nanti? udah. Karena Itu mau Kak di relate atas, ke atas yang baru di atas. Emina. apa ini? Madam masanya udah ya, mana sih yang ini apa sih? Itu deh sih yang kalau Kak mau nggak buat kerja sama kampus di Eropa sana, terus kita adain tur kampus di sana. Tetap tur ya. tampilannya pengen tur banget ya. Ya yang ter dosennya bukan mahasiswanya. Sebenarnya kita udah ada omong-omongan sih STBA ya, itu bahwa kerjasama kita mau ngirimin orang yang memang mau kayak misalnya 1 semester di Prancis untuk
yang sudah semester 4 atau 5 ya atau 6 mungkin yang sudah memang bahasanya bagus gitu. Tapi kan pada saat kita mau bekerja sama pihak sana, ini udah oke gitu. Misalnya kalian itu hanya harus ya biaya hidup biasanya ditanggung sendiri, karena kan biasanya kalau kerja sama kuliah mereka hanya menggratiskan uang kuliahnya gitu. Nah itu sebenarnya bisa aja asal ada mahasiswanya yang mau gitu, karena kan biayanya itu nggak murah ya gitu. Kayak biaya kuliahnya sih ya nggak bayar misalnya gitu kan, tapi biaya hidup dan segala macam harus dipikirin sama mahasiswanya sendiri gitu. Jadi masih banyak banget yang harus kita diskusikan tentang kerjasama sama universitas di luar negeri, misalnya di Jerman ataupun di Prancis gitu. Mungkin suatu saat nanti ya gitu, insya Allah akan terwujud supaya kita juga bisa pergi ke sana dengan gratis. Ngantar mahasiswa kan. Ada mahasiswa gitu. Nah, dosennya dulu yang belajar ke sana 1 semester baru mahasiswa. Nggak mau pulang. Enggak. Aku mau liburan aja. Coba, bonjour la belle Sylvie. Oh, ya ampun, aku cinta banget sama kamu ya Allah. Bonjour depuis Medan. De belum Monsieur Andi. Oh, Monsieur Andi. Hai Monsieur Andi. Monsieur Andi Peli apa? Pung Andi. Coba izin tanya, daya kompetitif mahasiswi STBA dengan mahasiswa lain pada jurusan yang sama di dunia kerja bagaimana? Oke. Jerman dulu, coba ceritain gimana daya saing. Mungkin Lulusannya kerjanya di mana kali ya? Iya, jadi maksudnya apakah kita bisa bersaing dengan dari universitas lain Yes, misalnya? of course. Yes, of course. Ya, maksudnya gini, kayak pengalaman saya nih, misalnya nggak usah di dunia kerja. Ketika saya melanjutkan S2 saya, studi saya bersaing dengan mahasiswa lulusan dari universitas yang udah ada namanya ya. Contohnya misalnya UI, ini ternyata ya sama aja kita gitu. Iya, Kemampuannya juga, ya ternyata bisa juga gitu. Ternyata nilainya mungkin bahkan lebih tinggi daripada anak-anak lulusan itu gitu. Jadi jangan takut, daya saingnya itu ini banget. Dan kayak kita Jerman nih, sekarang lulusannya pun sekarang banyak yang udah kerja di Jerman. Iya, Hampir betul, ya, betul. baru-baru yang apalagi yang belakangan ini. Setelah lulus mereka banyak yang magang di sana dulu, kemudian akhirnya sekarang udah hidup di Jerman gitu. Prancis juga sama. Iya, jadi memang kalau daya saingnya itu tidak perlu diragukan dengan universitas lain, lulusannya kualitasnya itu sama. Jadi ada, kalau dari Prancis kan banyak beberapa yang udah kerja di kedutaan Prancis di kedutaan Indonesia di Prancis gitu, dan banyak yang studi lanjutnya juga ke Prancis langsung itu oke dengan bahasa yang oke karena sudah dibekali di STBA gitu kan. Terus alumni kita juga ada yang sudah punya tour guide sendiri, tour and travel sendiri gitu kan. Terus yang kerja di hotel-hotel juga sudah banyak ya kan. Terutama itu ya di Jerman juga kita punya alumni yang kerjanya tuh di hotel di Jerman gitu. Ya, jadi nggak pokoknya cuma nggak usah Indonesia khawatir. Gitu, nggak usah khawatir. Kita gitu. tuh dari lulusan kita dari Inggris, Jepang, Jerman, Prancis itu semuanya lulusannya tuh bagus-bagus gitu, dan banyak banget dari mereka yang sekarang sudah di negara yang mereka pelajarin bahasanya. Itu kita bangga banget ya gitu. Iya. Dan keren banget lah yang anak-anak yang benar-benar sekarang udah tinggal di sana dengan sukses gitu ya, karena belajar di STBA ya Pariaba Bandung. Wah, nggak kerasa toh. Nggak kerasa nih. menit lagi. Ada warung Prancis kakak. Aku nggak tahu kalau di kamu mungkin masih ada. Kalau di Bandung kayaknya warung Prancis udah selesai ya. Mungkin nanti STBA akan bikin warung Prancis, warung Jerman, warung Inggris, warung Jepang ya. Itu Gitu. warung ini maksudnya jualan makan gitu. Enggak. Jadi kayak itu maksudnya itu cuma nama doang, Kayak warung. klub gitu. Ya kayak klub, so. klub bahasa Iya. gitu. Mungkin nanti kita bikin yuk. Iya ya. Barengan gitu. Barengan. Nanti pada ikutan karena mungkin masih virtual ya. Iya. Ya agak susah sih ya. Setelah pandemi ini selesai. Gitu. By the way, ini waktunya udah mau habis nih, nggak kerasa banget ya. Kalau ngobrol Gitu. Apakah kita masih bisa menjawab satu pertanyaan? udah kejawab semua. Udah tapi kok, kayaknya. udah semuanya. Udah ya? Udah.
Ya nanti kalau ada pertanyaan menyusul bisa ke Hadiahnya. Bisa DM. Ya, enggak nanti kita pilih. Oh ya, by the way kita ngingetin, jadi ada 100.000 dari Prodi Prancis dan ada 100.000 dari Prodi Jerman. jadi Terus ada souvenir juga kan dari Prancis Ya, ada Ya, souvenir, ada benar. tote bag 3 biji. Nanti kita pilih ya siapa yang akan dapat hadiah dari kita. Dan terima kasih karena hari ini kalian sudah join. Pertanyaan-pertanyaannya juga seru ya. Makasih banyak. Mungkin nanti one day kita ngobrol lagi sama Prodi Jerman lagi ya dengan ibu-ibu yang cantik-cantik ini. kapan webinar lagi? Tungguin ya. Iya, nanti webinar lagi ikutan ya Sofyan ya. Sofian Oke, rajin banget ya. iya rajin banget. Dia ya. dapat parfum Iya, kemarin. dia dapat parfum Sofyan. Oke, udah ya kalau gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan menyusul dan jangan lupa pendaftaran mahasiswa baru di STBA 4 prodi Inggris, Jepang, Jerman, Prancis itu sudah dibuka, diperpanjang ya. Diperpanjang sampai 25 September. Bayangkan masih lama. Jadi coba langsung daftar. Yang galau mau ya. kuliah di mana? Ya. TBA aja. Jangan lupa juga numpang promosi ya. Follow Instagramnya Prodi Jerman. Iya. Jerman Underscore ST. ya Pari Aba. Ya jangan lupa juga follow STB apa? Prancis STB. Enggak, STB itu mau udah kan? Iya. Ini apa? Ya Pari Aba. Ya Pari Aba itu STBA ya. Oke. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Prancis. Oh iya, STBA. Prancis. Jangan lupa follow IG Princess Borki. Oh iya, ini Iya, biar dan followersnya Rizky nambah. Mardani. Merci beaucoup buat siapa aja tadi, Buria, Bu Tintin, Tintin, Bu Lina, Bu Fuji, Bu Nurul, Bu ada Agnes. Inggris, Bu Agnes, Ada pokoknya Prodi semua. Inggris, Iya, ada Bu Yuli ya. Ya, ibu-ibu ada Pak semua. Ari juga, Ada Pak Ari. Hai, Pak. Terima kasih. Nanti sampai ketemu lagi di minggu depan mungkin. Minggu depan kita lihat Ya, kita lihat siapa ya. yang kita Siapa yang undang diundang? atau Mengundang acara siapa? apa. Mengundang siapa? Pak Jokowi. Udah kali ya. Bitte schön Ibu Lina. Tuh, udah Merci follow. beaucoup. Danke schön. Yang mau Danke follow schön. boleh. Siswa gue Pascal, jangan lupa besok ujian hari Senin. Oke, baik ya, baiklah kita sudahi dulu ya. Sampai ketemu lagi sama ibu-ibu ini ya suatu hari nanti. Oke, bye. Bye. Au revoir. Ciao. Tschüss. Oh, cus. Cus.